Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Selamat siang Pak Joki. Gimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak Chandra, kabar saya hari ini baik Pak. Baik Pak Joki, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak sampaikan? Sejujurnya ya Pak, saya saat ini sedikit merasa gugup Pak. Maaf ya Pak Chandra, saya mau ngobrol sebentar sama Pak Chandra sekitar 10 ataupun sampai 15 menit. Saya hari ini sedang bingung nih Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Chandra, ada sesuatu yang akan saya dapatkan pada hari ini. Oh, begitu Pak. Apa tujuan sih dari obrolan kita ini Pak? Iya Pak, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide ataupun solusi, saran, serta masukan mengenai permasalahan di kelas 6. Ya, di kelas 6 saya yang saya alami pada saat ini Pak. Oh, gitu. Jadi Pak Joki ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kira-kira Pak, masalah apa ya Pak? Beberapa hari ini ya Pak ya, beberapa hari yang lalu ini Pak, saya saat pembelajaran matematika di kelas 6, ada beberapa siswa saya yang tidak paham dalam pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat ini Pak. Dalam beberapa kali penjelasan dan penyajian contoh-contoh penyelesaian soal tentang operasi hitung yang saya buat Pak, saat saya tanya apakah sudah paham, mereka mengangguk Pak, mengangguk bahwasanya mereka paham. Tapi saat saya berikan soal latihan kepada siswa, mereka masih belum tepat dalam menjawab. Gimana itu Pak? Ya, Pak. Oh, jadi gitu. Jadi Pak Joki merasa bingung ya Pak ya, dengan murid yang belum paham gitu kan, dalam menyelesaikan soal gitu kan Pak, dalam hitung campuran gitu, dalam kegiatan di kelas Bapak. Seperti itu Pak ya. Iya betul Pak Chandra. Jadi begini Pak, apa yang ingin Bapak capai atau dapatkan dari pembahasan kita kali ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan mengajar saya Pak, khususnya mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi agar siswa saya semua paham dan tepat dalam menyelesaikan soal-soal yang akan saya buat Pak. Oh, jadi apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari pembahasan kita kali ini Pak? Saya ingin siswa saya semua semua paham Pak dan tepat dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat Pak. Jadi Pak, apa yang membuat Bapak kesulitan dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat tersebut Pak? Kesulitan saya yang saya rasakan ya Pak dalam mengajari operasi hitung campuran bilangan bulat kepada siswa saya. Kebetulan Pak siswa saya itu kan ada 13 orang. Oh iya Pak. Ya Pak di kelas 6. Sekitar ada 8 orang yang selalu salah jika diberikan soal latihan. Jadi dari 8 orang ini saya fokuskan untuk mengulang penjelasan saya dengan contoh yang lebih sederhana dan secara perlahan dan juga bertahap.
Akan tetapi ya Pak ya, siswa siswa saya itu masih saja belum paham dari konsep perhitungan bilangan bulat secara baik dan juga benar. Oh, begitu. Kalau begitu, Pak, bagaimana kira-kira ide atau rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Eh, saya akan merancang ya Pak, saya rencananya akan merancang perangkat pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid dan juga memilih model pembelajaran yang sesuai Pak. Kemudian juga ya Pak, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, ya lebih menarik lagi agar siswa saya akan lebih fokus dan tertarik dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Bagus sekali, Pak. Kira-kira ada ide yang lain yang akan Bapak lakukan gitu? Ide yang lain ya Pak ya, saya juga ingin ada ide lain ya Pak, saya juga mempunyai ide untuk mengajarkan konsep perhitungan bilangan bulat kepada siswa menggunakan media pembelajaran yang berupa kartu bilangan Pak, yang bernilai positif dan juga kartu yang bernilai negatif. Jadi kartu yang bernilai positif dan negatif dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami dan menyelesaikan perhitungan bilangan bulat. Jadi berdasarkan nilai yang diwakili dari soal-soal latihan, sehingga akan mempermudah dalam menentukan hasilnya dengan tepat, Pak. Bagus sekali, Pak Joki. Menurut Bapak, dalam mewujudkan rencana tersebut, apa yang perlu dipersiapkan atau yang Bapak lakukan gitu kan sebagai untuk pertanggungjawaban Bapak dari ide atau solusi yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Saya akan berusaha ya Pak ya, saya akan berusaha untuk mempersiapkan media ya Pak, media pembelajaran yaitu berupa kartu yang bernilai positif tadi dan juga kartu yang bernilai negatif. Serta saya akan memperagakan dan juga mencontohkan penggunaan kartu dalam penjumlahan perhitungan bilangan bulat positif dan juga bilangan negatif. Bagus sekali, Pak Joki ya, bagus. Lalu agar kegiatan dari rencana yang Pak Joki lakukan gitu kan Pak, berjalan dengan baik dan berhasil gitu kan, siapa yang akan Bapak libatkan? Tentunya ya Pak ya, kerjasama antara guru dengan orang tua siswa ya Pak sangat berperan di sini ya Pak ya. Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa ya, seorang tua siswa akan mendampingi siswa saat belajar di rumah. Kemudian juga saya akan bekerja sama juga dengan rekan sejawat serta bersama Bapak Kepala Sekolah akan berkolaborasi dalam penerapan rencana yang akan saya lakukan, Pak. Oh, jadi gitu Pak. Kira-kira Pak Joki ya, berapa lama yang Bapak butuhkan untuk rencana yang sudah Bapak Joki buat? Waktu yang akan saya butuhkan itu dalam merencanakan ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran itu kurang lebih nanti Pak saya akan rancang dan akan saya laksanakan sekitar 2 hari ini Pak. Oh, 2 hari Pak ya. Iya Pak. Mantap 2 hari ya Pak. Menurut Pak Joki, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kali ini Pak? Setelah saya mengutarakan ya Pak ya, setelah saya mengutarakan permasalahan saya kepada Pak Chandra, saya mendapatkan ide ataupun solusi yang dapat saya terapkan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat nih Pak. Nah ya, di kelas saya. Jadi ide ataupun solusi yang dapatkan itu adalah saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga ide yang kedua itu saya akan merancang perangkat pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid. Oh, syukurlah Pak ya. Pak Joki sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan rencana Pak Joki akan membuahkan hasil gitu kan Pak.
Jangan lupa Pak untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya Pak untuk kedepannya gitu kan. Jadi nantinya Pak Joki bisa menjadikan sebuah refleksi serta contoh-contoh untuk rekan untuk yang lainnya Pak gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak Chandra sudah mau ya Pak ya meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas saya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Chandra. Semoga nanti ke depannya jika saya mengalami kesulitan ataupun permasalahan di dalam kelas, kita masih tetap berkolaborasi. Ya Pak Chandra ya, saya meminta saran dan masukan dari Bapak. Saat saya berkonsultasi dengan Bapak, saya merasa lega Pak. Saya merasa senang, saya semakin terbuka dengan ide-ide dari permasalahan yang sudah saya alami. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Chandra ini. Oke Pak, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Joki ya, terima kasih atas kolaborasi kita Pak. Pak, Bapak jangan suka-suka kalau ada waktu kita kolaborasi seperti ini. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita juga maupun orang lain Pak. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak Joki. Semangat. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu. Selamat siang Pak Chandra. Apa kabar nih Pak Chandra? Sehat Bapak? Selamat siang juga Pak Joki. Kabarnya hari ini sehat walafiat Pak Joki. Semangat buat kita. Oke, syukurlah Pak. Saya juga ikut senang mendengar kabar Bapak sehat-sehat saja pada hari ini. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah nih Pak? Itulah Pak. Memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung nih Pak, mau ngomong sama siapa, mau curhat sama siapa. Ternyata ada sahabat saya Pak Joki. Mohon maaf Pak, kira-kira Bapak ada waktu nggak? Oke, baik Pak. Saya hari ini ada waktu ya Pak ya. Jangan sungkan-sungkan Bapak. Ya, Bapak tidak mengganggu kok untuk hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Joki sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini nih Pak? Baik Pak Joki, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Pak Joki. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Bapak sampaikan? Saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini, Pak Joki. Oke, ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Ya Pak Chandra, amin. Jadi permasalahannya kira-kira seperti apa ya Pak? Silakan coba diceritakan ya Pak. Kira-kira Pak Joki, Bapak masih ingat nggak? Beberapa hari yang lalu Pak Joki, wakil kepala sekolah ada melakukan supervisi di kelas Pak. Jadi pada saat supervisi, Bapak wakil menegur saya Pak. Oh iya ya, iya saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Chandra mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya Pak Joki, sebenarnya masalahnya sih tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius ya Pak ya? Tidak serius seperti apa ya Pak kira-kira? Itu loh Pak, Pak Wakil mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak.
Seperti itu kira-kira. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Pak Chandra dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Masalah tentang penggunaan buku teks, Pak, buku mata pelajaran. Oh iya iya ya. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Chandra terhadap respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada Bapak Wakil ya, selama supervisi. Jadi gini Pak, eh, ketika saya mengajar itu Pak Jogi, saya selalu menggunakan media seperti pembelajaran dari yang sumber-sumber artikelnya itu dari internet, ya Pak, searching Google, YouTube, kira-kira seperti itu Pak Jogi. Tapi namun Pak, kata Pak Wakil mengacu pada kurikulum, jadi Bapak itu agak tenang Pak, pembelajaran tentang yang saya lakukan Pak. Seperti itu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas Bapak? Yang seperti yang saya ceritakan tadi Pak sama Pak Budi, saya menggunakan berbagai sumber dari Google, YouTube untuk menayangkan video-video pembelajaran Pak yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Mengapa ya Pak apa namanya Pak Chandra tidak menggunakan buku teks? Ya, iya saya rasa dengan menggunakan sumber media itu saya rasa sudah cukup Pak. Kemudian murid-murid juga termotivasi. Sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum, tidak menyalahi aturan saya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Chandra. Nah, kemudian soal outputnya, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Dan seperti yang kita ketahui ya kan, ya Pak, secara bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu ya pasti kita tahu ya beragam ya Pak ya. Dan belajarnya pun juga pasti berbeda-beda. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya Pak, jadi ngomong-ngomong, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Nggak merasa nyaman Pak, merasa nyaman. Oke, nah bagus sekali ya Pak ya. Kalau sudah merasa nyaman, ya. Kemudian selanjutnya ya Pak ya, dari apa yang sudah kita bahas secara bersama ini, lalu apa rencana Pak Chandra selanjutnya? Oke Pak, rencana saya akan menemui beliau, Wakil Kepala Sekolah, untuk membahas bersama-sama, lalu menceritakan kepada beliau apa sih solusinya gitu Pak. Mana tahu Bapak Wakil bisa memberikan solusi yang tepat untuk saya Pak. Oh ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Pak. Lalu kira-kira Pak Chandra masih adakah hal lain yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin ke depannya Pak juga saya akan menambahkan buku teks yang dikritik sama Pak Wakil ya Pak ya. Di samping itu juga juga meminta saran kepada Pak Wakil Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjaga proses belajar mengajar yang baik Pak, khususnya untuk saya pribadi Pak. Terus kemudian ya Pak Chandra, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Baik, saya mencampur adukan antara kurikulum yang ada di buku teks dengan
pembelajaran yang sudah saya terapkan selama ini, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Wah, sangat luar biasa Pak Chandra. Itu merupakan langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide yang Bapak buat. Syukurlah Pak kalau Bapak setuju. Jadi sekarang saya tuh kayak agak merasa lega gitu Pak, merasa tenang, merasa nyaman gitu Pak. Jujur, saya takut dalam mengambil langkah Pak Joki dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan seperti Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu Pak. Iya Pak, saya juga merasa senang ya dan sangat bersyukur ya Pak. Pada akhirnya Pak Chandra sudah merasa lega ya. Terus dari yang sudah Bapak Chandra rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, menatap diri ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan saya akan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh wakil kepala sekolah saya dalam bidang kurikulum tentang penggunaan buku teks mata pelajaran tadi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Pak, khususnya untuk saya pribadi Pak. Oke, iya Pak. Terima kasih ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Chandra butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak untuk selanjutnya? Baik Pak, saya akan kolaborasi dengan kawan-kawan, dengan atasan saya, saling berbagi, mengasih saran untuk bagaimana sih yang lebih bagus untuk pembelajaran ke depannya Pak. Kira-kira seperti itu Pak Yuki. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Pak ya, sangat bagus sekali. Nah, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Chandra ya, dan kemudian Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tetap semangat dalam melakukan pengajaran di sekolah Bapak sekarang ini. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak Joki atas waktunya, atas saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang hati agak tenang, lega, merasa nyaman. Semoga kita nanti Pak kedepannya menjadi guru-guru yang hebat dan teladan untuk para murid kita. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak Joki. Iya, amin. Sama-sama Pak Chandra, begitu juga dengan Pak Chandra ya. Dari solusi-solusi yang sudah Bapak tidak sadar ya, ini secara tidak sadar Bapak sudah menyampaikan ide ataupun solusi dari permasalahan yang Bapak sudah sampaikan kepada saya. Bapak sudah semakin terbuka ya, terbuka dengan permasalahan yang Bapak alami pada saat ini. Nah, semoga Pak Chandra semakin semangat lagi ya Pak ya, semangat untuk dalam mendidik di sekolah ya Bapak pada saat ini. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat sore Pak. Oke Pak Chandra, selamat sore. Sehat selalu ya Pak Chandra. Siap. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.